Perkenalkan, nama saya Melatinda Sari, NIM 240 dari kelas 5E Pemeriksaan Akuntansi. Di sini, saya akan membahas tentang Gaining an Understanding of the Client System of Internal Controls. Audit proses in focus di bab ini yaitu memahami sistem kontrol internal klien yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Bab ini juga akan membahas tentang pentingnya mengevaluasi bagaimana perancangan dan implementasi pengendalian yang akan mencegah kesalahan penyajian material atau bagaimana mereka akan mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian materi setelah terjadi implikasi dari tidak adanya pengendalian internal dan deskripsi tentang bagaimana kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Pengendalian internal didefinisikan dalam standar audit sebagai proses tersebut dirancang, diterapkan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk memberikan jaminan yang wajar tentang pencapaian tujuan entitas dengan memperhatikan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Istilah kontrol mengacu pada aspek apapun dari satu atau lebih komponen pengendalian internal. Objective of internal controls. Penting bagi auditor untuk memahami tujuan pengendalian internal. Ada 7 tujuan pengendalian internal yang diterima secara umum yang digunakan untuk menentukan apakah lingkungan pengendalian internal yang berkaitan dengan pencatatan transaksi dan saldo efektif. Tujuan pengendalian internal adalah yang pertama, nyata. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. Yang kedua, direkam. Ada kontrol yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi. Yang ketiga, berharga. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa jumlah yang benar ditetapkan untuk transaksi. Yang keempat, diklasifikasikan. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Yang kelima, diringkas. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Yang keenam, diposting. Ada kontrol untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar umum dan buku besar pembantu. Yang ketujuh, tepat waktu. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam akuntansi yang benar periodenya. Entity level of internal controls. Sebagaimana diatur dalam ASA 315, pengendalian internal terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, proses penilaian risiko entitas. Yang ketiga, sistem informasi termasuk proses bisnis terkait yang relevan dengan pelaporan keuangan dan komunikasi. Yang keempat, aktivitas pengendalian. Yang kelima, pemantauan pengendalian. The control environment. Lingkungan pengendalian menentukan nada suatu entitas dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian juga menetapkan dasar untuk pengendalian internal yang efektif, memberikan disiplin dan struktur, dan mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama, komunikasi dan penegakan integritas dan nilai-nilai etika. Integritas dan nilai etika elemen penting dari lingkungan pengendalian mempengaruhi rancangan, administrasi, dan pemantauan proses utama.
Yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Komitmen manajemen terhadap kompetensi mengacu pada pertimbangan keahlian tingkat yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu dalam organisasi dan memastikan bahwa staf yang dibutuhkan keterampilan dipekerjakan dan disesuaikan dengan pekerjaan yang tepat. Partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lingkungan pengendalian organisasi dipengaruhi secara signifikan oleh dewan direksi dan pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Filosofi manajemen dan gaya operasi. Pemahaman tentang filosofi manajemen dan gaya operasi diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap manajemen menuju pengendalian internal. Struktur organisasi. Struktur organisasi klien menyediakan kerangka kerja di dalamnya aktivitasnya untuk mencapai tujuan seluruh entitas direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dipantau. Penetapan wewenang dan tanggung jawab. Penugasan wewenang dan tanggung jawab mencakup bagaimana wewenang dan tanggung jawab untuk aktivitas operasi ditetapkan dan bagaimana hubungan pelaporan dan hierarki otorisasi dibuat. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia terkait dengan perekrutan, melantik, melatih, mengevaluasi, memberikan konseling, mempromosikan, dan memberi kompensasi kepada karyawan. The Entities Risk Assessment Process. Proses penilaian risiko entitas adalah prosesnya untuk mengidentifikasi dan merespon risiko bisnis. Untuk tujuan pelaporan keuangan, proses penilaian risiko entitas mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang memberikan pandangan benar dan wajar kerangka pelaporan keuangan yang berlaku entitas. Untuk risiko yang teridentifikasi, manajemen mengestimasi risiko tersebut signifikansi, menilai kemungkinan kemunculannya, dan memutuskan tindakan untuk mengelolanya. Untuk risiko yang teridentifikasi, manajemen mengestimasi risiko tersebut signifikansi, menilai kemungkinan kemunculannya, dan memutuskan tindakan untuk mengelolanya. Information Systems and Communication. Peran sistem informasi adalah menangkap dan menukar informasi yang dibutuhkan untuk melakukan, mengelola, dan mengontrol operasi entitas. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan mencakup metode itu memastikan transaksi dan pengungkapan adalah nyata, dicatat, dinilai, diklasifikasikan, diringkas, dan diposting di tepat waktu. Komunikasi adalah proses di mana informasi diberikan kepada mereka yang membutuhkannya secara tepat waktu. Misalnya, paket pelaporan manajemen bulanan berisi informasi tentang perusahaan kinerja keuangan dan digunakan oleh banyak perusahaan sebagai cara utama untuk mengkomunikasikan informasi ini kepada para eksekutif dan direktur. Control Activities. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dijalankan di luar. Umumnya, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan audit berikut. Yang pertama, tinjauan kinerja. Aktivitas pengendalian ini termasuk tinjauan kinerja aktual versus anggaran, perakiraan, dan kinerja periode sebelumnya, dan mengaitkan berbagai set data satu sama lain bersama dengan analisis hubungan dan tindakan investigasi dan korektif. Yang kedua, memproses informasi. Berbagai macam kontrol dilakukan untuk
memeriksa keakuratan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi dalam lingkungan pemrosesan informasi. Yang ketiga, kontrol fisik. Aktivitas tersebut meliputi keamanan fisik aset, termasuk kecukupan perlindungan atas akses ke aset dan catatan, dan perhitungan dan perbandingan berkala dengan jumlah yang ditampilkan pada catatan kontrol. Yang terakhir, pemisahan tugas yang tidak sesuai. Konsep yang tidak boleh dilakukan oleh satu karyawan atau sekelompok karyawan berada dalam posisi untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penipuan dalam menjalankan tugasnya secara normal. Monitoring of controls, pemantauan pengendalian. Setelah menetapkan dan memelihara pengendalian internal, tanggung jawab manajemen yang penting adalah untuk memantau pengendalian guna menilai apakah mereka beroperasi sebagaimana yang dimaksud dan dimodifikasi untuk perubahan kondisi secara tepat waktu. Seiring waktu, sistem pengendalian internal berubah dan cara pengendaliannya diterapkan dapat berkembang. Juga keadaan di mana sistem pengendalian internal pada awalnya desain dapat berubah menyebabkannya menjadi kurang efektif dalam memperingatkan manajemen risiko yang ditimbulkan oleh kondisi baru. Oleh karena itu, manajemen perlu menentukan apakah pengendalian internalnya terus berlanjut relevan dan mampu mengatasi risiko baru. Internal control in small entities. Pengendalian internal dalam entitas kecil. Dalam entitas yang lebih kecil, seringkali terdapat batasan seputar kemampuan entitas untuk menempatkan internal yang efektif kontrol di tempat. Namun, terlepas dari batasan ukuran entitas ini, pengendalian internal tetap ada. Biasanya, lebih kecil bisnis ada seorang pemilik manajer yang sangat terlibat dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Ini bisa dilihat sebagai kekuatan dan kelemahan. Ini adalah kekuatan dengan asumsi pemilik manajer kompeten karena fakta bahwa mereka sangat terlibat dalam bisnis dan operasi sehari-hari, termasuk penjualan barang dan jasa, serta pengelolaan kas harian yang ketat dari operasi. Oleh karena itu, kemungkinan besar kesalahan material yang mungkin terjadi tidak akan terdeteksi oleh pemilik manajer. Ini juga merupakan kelemahan karena manajer pemilik yang sama berada dalam posisi untuk mampu mengesampingkan kontrol internal. Transaction level internal controls. Pengendalian internal tingkat transaksi. Sekarang, kita akan membahas kontrol tingkat entitas dan akan melihat secara singkat kontrol tingkat transaksi. Seperti dijelaskan sebelumnya, pengendalian internal tingkat entitas berada di tingkat seluruh entitas atau seluruh organisasi dan memiliki potensi untuk memengaruhi semua proses manajemen diberlakukan untuk seluruh organisasi. Ini termasuk kontrol yang mungkin tidak langsung berdampak pada laporan keuangan. Contoh arus transaksi proses penjualan. Alur transaksi dalam proses penjualan khas untuk klien yang menjual barang termasuk memproses pesanan, menyetujui kredit, mengirimkan barang, menagih pelanggan, dan mencatat penjualan serta piutang dagang. Itu arus transaksi untuk klien yang menjual jasa adalah sama, tetapi sebagai pengganti pengiriman barang klien menjual atau melakukan layanan. Contoh arus transaksi proses biaya penjualan. Biasanya, perusahaan manufaktur memiliki sistem persediaan yang mencatat pergerakan fisik persediaan dan sistem penetapan biaya yang mengakumulasi biaya persediaan. Sistem ini terintegrasi dengan software akuntansi untuk mencatat pergerakan persediaan dan biaya penjualan. Documenting internal controls.
Mendokumentasikan pengendalian internal. Yang pertama, narasi. Ini adalah bentuk dokumentasi yang paling umum, terutama di lingkungan yang lebih kecil di mana aktivitas akuntansi dan pengendalian internal sederhana atau di mana aliran transaksi tertentu relatif sederhana dan mudah. Diagram alir dan diagram logika. Bentuk dokumentasi ini digunakan dalam bentuk yang lebih besar dan lebih kompleks lingkungannya. Kombinasi narasi dan diagram alur. Bentuk pendokumentasian kontrol internal biasanya halaman dibagi menjadi dua bagian dengan diagram alur proses di sisi kiri dan narasi mendeskripsikan setiap langkah dalam aliran di sisi kanan. Sisi diagram alur menyoroti aktivitas utama dari inisiasi hingga reportase, sedangkan kolom naratif berisi rincian tentang apa yang terjadi di arus transaksi. Daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat sebelumnya. Daftar periksa atau kuesioner pengendalian internal adalah hal lain teknik yang digunakan untuk secara sistematis mengidentifikasi jenis yang paling umum dari prosedur pengendalian internal. Daftar periksa atau kuesioner pengendalian internal adalah hal lain teknik yang digunakan untuk secara sistematis mengidentifikasi jenis yang paling umum dari prosedur pengendalian internal itu harus hadir. Hal ini sangat membantu dalam industri di mana auditor secara pribadi mungkin tidak familiar dengan audit atau ketika auditor yang kurang berpengalaman merasa sulit untuk mengidentifikasi mana yang kritis. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sebuah sistem pengendalian internal. Hasil penting lainnya dari pemahaman sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh klien adalah kemampuan melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi tentang kelebihannya dan kelemahan yang diamati. Sedangkan klien akan sering tertarik untuk mendapatkan umpan balik dari pihak luar auditor untuk kekuatan relatif dari pengendalian internal mereka. Fokus biasanya pada area kelemahan yang diidentifikasi. Ini karena kelemahan itulah yang meningkatkan resiko salah saji material yang tidak terdeteksi oleh proses dan kontrol manajemen, dan area kelemahan juga ada auditor biasanya melakukan pengujian substantif tambahan untuk mengukur kesalahan penyajian material. Hubungan antara pengecualian pengendalian internal ini yaitu pengamatan yang mengendalikan keberadaan diuji tidak beroperasi sebagaimana mestinya, dan tingkat prosedur substantif yang diperlukan untuk mengatasinya pengecualiannya dijelaskan lebih lanjut melalui contoh-contoh di bab 8. Surat manajemen. Surat manajemen terkadang disebut sebagai surat rekomendasi, adalah penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen membahas kelemahan pengendalian internal dan hal-hal lain yang ditemukan selama audit berlangsung. Tujuan dari surat manajemen untuk menginformasikan klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan internalnya kontrol.